nggak sih Anda ngerasa kok susah banget ya meyakinkan orang lain? Atau sekedar bikin mereka paham gitu sama maksud kita? Seringkali nih kuncinya itu bukan cuma di apa yang kita omongin, tapi lebih ke seberapa kita ngerti apa sih yang sebenarnya mereka mau dan butuhkan. Hari ini kita coba bongkar bareng ya beberapa sumber dari Harvard Business Review. Kita mau gali lebih dalam gimana sih caranya memahami dan ya berempati sama audiens kita. Entah itu rekan kerja, pelanggan, atau siapapun lah. Gimana ini bisa jadi kunci buat membangun pengaruh dan hubungan yang lebih oke. Kita lihat kenapa ini penting, gimana caranya, dan apa aja tantangannya. Siap? Loyalitas dan kepercayaan. Misalnya nih, riset dari Emma Sepala dan James Doty itu nunjukin kalau respons yang marah atau negatif, wah itu malah ngikis kepercayaan. Jelas? Oke, Jadi marah itu kontraproduktif ya? Banget. Sebaliknya, kebaikan hati, sikap peduli, itu bisa memicu apa yang disebut Jonathan Haidt sebagai elevation. Semacam perasaan terinspirasi gitu loh. elevation maksudnya gimana tuh? Jadi kayak Anda lihat orang baik, Anda jadi ikut termotivasi, merasa terangkat gitu. Nah, perasaan ini bikin orang jadi lebih loyal sama pemimpin atau orang yang menunjukkan kebaikan itu. Wah, menarik ya. Jadi ini bukan sekedar, oh baik hati, tapi ada efek langsung ke loyalitas dan pengaruh ya. Tepat, Nick Morgan juga bilang gitu. Empati itu salah satu komponen kunci dari pengaruh. Jauh lebih dalam dari sekedar jabatan formal Anda apa. Dan nyambung lagi kata Nancy Duarte, kalau Anda paham audiens Anda, tahu apa kebutuhan mereka, ya proses persuasi jadi lebih gampang, lebih mulus aja gitu. Oke. Paham audiens, persuasi lebih mudah. Tapi, nah ini dia, ada sisi ironisnya. Ini penting banget dicatat. Risetnya Dasher Keltner nunjukin, justru pas orang merasa makin punya kuasa, makin tinggi posisinya, kemampuan empatinya cenderung nurun. Loh, kok bisa gitu? Itu dia. Padahal seringkali ya, empati itulah yang dulu bantu mereka naik ke posisi itu. Jadi kayak paradoks gitu. Perlu kesadaran diri banget buat ngelawan ini. Wah, itu jebakan yang agak ngeri juga ya. Makin berkuasa, makin potensi kehilangan rasa. Nah, kalau gitu gimana dong cara praktisnya? Biar kita bisa terus ngasah empati ini. Ada tips konkret nggak? Ada beberapa yang praktis banget. Misalnya nih, soal dengerin. Sering dianggap sepele kan? Zenger dan Folkman bilang, jadi pendengar hebat itu bukan kayak tembok yang cuma nyerap doang. Tapi lebih kayak, trampolin. Trampolin, maksudnya gimana tuh? Memantul gitu? Iya, jadi Anda nggak cuma diam, tapi ikut memantulkan ide orang lain, bantu memperjelas, bahkan kasih energi baru ke obrolan itu. Ini bukan cuma dengerin kata-katanya, tapi bener-bener coba nangkep emosi dan maksud di baliknya. Oke. Dengerin kayak trampolin. Itu satu. Ada lagi? Terus, kalau lagi ada depin percakapan yang alot, atau mungkin ada potensi konflik, coba deh saran dari Holly Wicks ini bagus. Tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang lagi kejadian di sini? Ini bantu kita misahin antara niat baik kita, yang mungkin A, sama dampaknya ke orang lain, yang bisa jadi B. Kita jadi lebih fokus memahami perspektif mereka. Jadi nggak cuma fokus ke niat kita aja ya, dampaknya gimana ke orang lain? Oke. Betul. Terus ada juga soal pujian. Andrew Harris bilang, pujian yang tulus itu bisa banget buat bangun hubungan baik atau bahkan memperbaiki yang udah agak retak. Pujian itu bikin orang jadi lebih suka dan ya lebih nurut juga. Pujian tulus ya kuncinya, bukan basa-basi. Nah, itu dia. Satu lagi dari Robert Cialdini, ini soal persuasi juga. Coba deh pakai lost language. Lost language, bahasa kerugian gitu. Iya, jadi fokus ke apa yang bisa hilang atau konsekuensi negatif apa kalau mereka nggak ambil tindakan. Anehnya, ini seringkali lebih ngena daripada kita cuma ngejanjiin keuntungan doang. Orang itu cenderung lebih termotivasi buat menghindari rugi. Oh gitu ya, menarik. Menghindari kerugian lebih kuat dari mengejar keuntungan ya. Kayaknya gitu kecenderungannya. Dan terakhir, ini nyambung ke yang tadi, coba pahami kenapa orang bertindak gitu. Kata Ellen Langer, seringnya sih tindakan mereka itu masuk akal kok dari sudut pandang mereka saat itu. Kalau kita bisa ngerti kenapanya, lebih gampang buat empati. Oke, jadi dengerin kayak trampolin, tanya apa yang sebenarnya terjadi, pahami kenapanya, pakai lost language, sama pujian tulus. Lumayan banyak ya poin praktisnya. Tapi katanya tadi empati ada tantangannya juga. Oh, jelas ada.
Gak gampang terus-terusan empati itu. Pertama, ya capek, melelahkan secara mental. Adam Waits nyebutnya compassion fatigue, atau kelelahan berempati. Terus-menerus coba ngerasain apa yang orang lain rasain itu, nguras energi. Jadi, ya perlu dikelola energinya. Nggak bisa diforsir juga. Masuk akal sih, kayak baterai ya, bisa habis juga. Ada lagi tantangannya. Ada satu temuan yang agak unik ya, tapi penting banget. Dari Rutten, McDonald, sama Nordgren. Ternyata nih, kalau Anda pernah ada di posisi yang sama persis kayak orang lain, pernah ngalamin hal serupa, kadang itu malah bikin lebih susah buat empati sama dia sekarang. Loh, kok bisa? Bukannya harusnya lebih gampang ya? Kan udah pernah ngerasain. Nah, itu dia anehnya. Karena Anda udah berhasil ngelewatin masa sulit itu, Anda mungkin jadi cenderung ngeremehin gitu loh. Ngerasa, dulu gue juga bisa, masa dia gitu aja susah? Jadi malah nggak peka sama kesulitan dia saat ini. Wah, iya juga ya. Bisa jadi gitu. Terus solusinya gimana dong? Fokus ke pengalaman dia sekarang. Apa yang dia rasakan. Bukan malah nginget-nginget cerita sukses Anda dulu waktu ngalamin hal yang sama. Pisahin itu. Oke, fokus ke dia bukan ke kita. Dicatat. Nah, terakhir tadi soal kekuasaan yang bisa nurunin empati. Ada cara ngatasinya nggak? Nah, ini balik lagi ke kesadaran diri yang tadi disebut Keltner, terus juga disorot sama Low Solomon. Intinya, perlu usaha sadar buat tetap membumi, tetap nyambung sama realita orang lain. Caranya bisa macam-macam sih, tapi salah satu yang efektif ya, aktif minta feedback. Tanya pendapat orang di sekitar kita. Itu bantu kita biar nggak terbang terlalu tinggi dan lupa sama perspektif orang lain. Oke, minta feedback ya, biar tetap grounded, sip-sip. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih ya dari obrolan kita, kok kayaknya benang merahnya jelas banget ya. Ngertiin apa maunya orang, apa kebutuhannya, lihat dari kacamata mereka intinya. Ya empati tulus itu, wah itu udah bukan lagi sekedar bagus kalau ada, tapi kayaknya udah jadi fondasi wajib deh. Kalau mau komunikasi kita efektif, kalau mau punya pengaruh beneran, dan ya itu tadi, memenangkan hati orang lain. Betul sekali. Udah jadi must have skill lah istilahnya, bukan cuma nice to have. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Seberapa sering sih Anda benar-benar berhenti sejenak untuk coba memahami sudut pandang orang lain dulu sebelum Anda mulai ngegas buat meyakinkan atau nggak sih pendapat Anda? Dan tantangan tambahannya nih, gimana caranya kita bisa memastikan empati kita ini nggak cuma buat orang-orang dekat aja, tapi bisa meluas ke lingkaran yang lebih besar. Bahkan saat mungkin energi mental kita lagi terbatas. Itu yang perlu dipikirin bareng-bareng.